Bahkan ketika kita memberikan tes melalui perangkat elektronik itu, dia sudah tahu. Kemungkinan dia bisa mencari jawaban lain. Makanya ketika melakukan tes itu banyak anak yang dan dia bilang ada 7 pekerjaan yang akan hilang di masa depan. Maaf, bukan begitu. Jika anak milenial, anak-anak sekarang tidak menguasai 7 keahlian ini. Tapi sejauh ini sih saya melihat ini produk yang luar biasa ya ini, Pak. Betul. Luar biasa. Dan yang menjadi heran itu kenapa bisa seperti ini? Tahun 90 siapa yang terkenal dengan voice over-nya? Wakepoh mungkin ya. Kamu jauh juga anak-anak. Oh, nggak tahu ya Wakepoh. Siapa yang ya itu dah mestinya seperti ini suaranya Doraemon. Oh iya. Kan kita tanya dia laki-laki ya. Ternyata ada perempuan berjilbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Yuk Serius. Kenapa sih dinamain Yuk Serius? Karena terlalu banyak di luar sana yang nggak serius gitu. Ya, kali ini di channel ini kita mencoba untuk berbicara hal-hal yang ada dalam keseharian kita, seperti pengetahuan, olahraga, film, musik, apapun itu yang kira-kira menurut kita penting untuk dibahas, kita akan coba bahas secara lebih serius. Oke, kali ini kita ingin bicarain soal apa, Ton? Ada ini ya, saya sedikit mengganggu nih beberapa minggu ini tentang AI, Artificial Intelligence. Ini kayaknya akan menjadi sesuatu yang hebat di masa yang akan datang, karena kita tahu ya, saya pernah mencoba ketika butuh sesuatu yang menurut kita rumit nih, benar bisa, dan ternyata itu dengan menggunakan AI itu bisa dikerjakan hanya dalam waktu beberapa menit saja. Sedangkan waktu kita banyak gitu ya. Kalau kita kerjakan sendiri isunya waktu kita mepet, nggak akan keburu, mungkin perlu waktu 3 atau 4 hari baru selesai. Sementara waktu yang saya punya itu sedikit, dan saya coba dengar dari teman-teman pakai AI aja coba, dan ternyata betul bagus itu, dan hasilnya hampir sama dengan kerja kita yang 5 hari atau 4 hari itu, bahkan bisa jadi lebih bagus. Artinya si AI ini hebat ya. Hebat, bener. Tapi kan bisa jadi teteh sebagai ancaman buat umat manusia. Itu dia yang jadi kekhawatiran saya. Ini tidak akan membuat manusia menjadi lebih pintar kayaknya kalau kita bergantung terus pada AI ini, karena kita menjadi tidak kreatif ya. Proses yang dilakukan AI itu harusnya kan kita alami dulu prosesnya sehingga kita bisa menempuh. Iya, tapi kalau saya lihat sih gini Toy ya, si AI ini gak serta-merta bisa mengambil semua pekerjaan manusia, karena dia memang bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ya, karya yang bagus. Misalnya tadi kita butuh presentasi, masuk ke ChatGPT, dan kita perlu sesuatu artikel nih, dia kan mendadarkan ya. Tapi dia kehilangan rasa gitu. Menurut saya itu kehilangan rasa. Semua karya AI itu bagus, tapi nggak ada rasanya gitu, nggak ada tesnya kayak gitu. Ya coba bayangin saja gitu, maksudnya orang yang ngomongnya komputer gitu ya, terus dia menyampaikan misalnya tentang motivasi, kita kan butuh sesuatu yang ada emosi, ledakan gitu ya. Nah, mungkin untuk pengguna awal-awal ya, bagi saya pemula nih, karena pertama kali gitu menggunakan AI itu sangat takjub ya, luar biasa. Nggak tahu nih, belum ada perbandingan, belum mencoba untuk hal yang sama di bagian di kedua kali atau ketiga kalinya. Mungkin kalau dirasa menurut AI sepertinya polanya akan sama begitu. Ya mungkin yang dimaksud nggak ada rasa itu begitu. Iya, jadi misalnya gini ya, saya kan kerja di dunia kreatif ya, nulis, kemudian bikin copywriting, kemudian bikin desain grafis. Nah,
ada hal-hal yang tidak, ada banyak hal, bukan hal-hal, ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh AI tadi. Misalnya tuh keluasan kita, penempatan misalnya dalam desain grafis saja ya, satu karya desain grafis itu AI, kalau kita misalnya di satu AI itu kita ingin bikin satu karya desain grafis poster gitu ya, misalnya ada gunung, ada mobil, ada kereta, ada danau segala macam ya, kita masukin semua kata kunci itu, dia membuat sebuah desain grafis yang persis sama yang kita inginkan. Tetapi di situ enggak ya lempeng aja menurut saya ya, hasilnya enggak begitu terasa, oh ini sentuhan manusianya apa sih. Jadi pesan-pesan yang dari hati yang kita bikin, biasanya kan tukang desain grafis itu membuat sebuah karya itu dari jiwanya ya. Nah itu sama juga misalnya kalau di mungkin ini ya di tadi ente punya kepentingan mau bikin presentasi di dunia sebagai guru kayak gitu. Nah itu mungkin dia dapat gitu, intinya dapat. Nah, itu juga dapat itunya ya. Ya untuk pertama kali itu bagus lah, luar biasa. Mungkin nggak tahu nih untuk yang kedua kali apakah tetap seperti itu atau ada bisa lebih bagus lagi. Ya. Ya artinya kan baik itu aja menonton ketika kita butuh sesuatu presentasi misalkan. Formnya udah ada, formatnya begitu, walaupun temanya ganti tapi tetap saja formatnya seperti itu mungkin ya, tapi belum mencoba sih. Iya, tapi mungkin ini juga saya generasi old school ya, maksudnya saya ini dilahirkan di generasi yang jauh dari sebelum ada AI kayak gitu. Jadi kita ini mengalami proses misalnya belajar Photoshop tuh, belajar Photoshop dari awal banget, belajar InDesign, PageMaker. Nah ini kita merasa bahwa dengan kehadiran AI ini memang wah ini kok kerjaan kita cepet banget gitu ya diselesaikan tadi. Tapi tetap gitu kita nilai kepuasan yang kita hasilkan dengan karya kita ya kan seringkali misalnya ada banyak orang lah di dunia ini yang kerja itu bukan hanya karena dapat uang ya. Maksudnya nggak dikejar uang, oh ya lo selesaiin kerjaan ini terus lo gue bayar selesai kayak gitu. Nah ada banyak sekali dedikasi kita kepada pekerjaan yang kita bikin karya yang bagus deh kayaknya. Dan itu saya pikir nggak bisa digantikan oleh AI kayak gitu. Iya. Tapi sejauh ini sih saya melihat ini produk yang luar biasa ya ini Pak. Betul. Luar biasa. Dan yang menjadi heran itu kenapa bisa seperti ini? Kalau zaman Google kan kita tahu ada orang yang membuatnya, orang upload, kita bisa lihat. Nah kalau sekarang siapa nih yang membuatnya? Soalnya yang dihasilkan itu sesuai dengan permintaan kita gitu, tak? Betul. Kan kalau kita ingin ini langsung disediakan, kita ingin itu langsung disediakan. Kalau menggunakan dulu itu kan kita harus mencari dulu nih siapa yang sudah membuat pola produk-produk seperti yang saya inginkan. Dan itu kadang-kadang tidak menemukan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tapi dengan AI ini hampir semuanya ada. Hampir sesuai dengan yang kita inginkan itu ada, gitu langsung tercipta. Ini luar biasa ya. Saya itu masih ingat top. Jadi pas waktu 2001 ya, kan kerja di Jakarta tuh. Jadi waktu kerja di Jakarta itu dikenalin tuh sama IT di kantor. Sini kalau mau nyari data, aku kan kerja sebagai wartawan ya waktu itu. Jadi kalau mau nyari data nih pakai Google. Dan 2001 tuh terus pas waktu dibukain Google kan, pas lihat pertama tampilan Google, ngapain ini, mau ngapain kita kan cuma gitu doang ya. Tapi pas sekali pakai, wih, wah keren banget ini. Waktu itu sebenarnya sudah ada Yahoo, tapi Yahoo kemudian udah secanggih Google ya. Nah, jadi saya ngeliat, loh ini Google nih apaan, cuma ya dia cuma kalau buat carian saja, tapi ternyata kita pakai kan semua yang kita butuhkan ada di situ. Nah, kalau AI ini katanya sih yang dari yang saya baca tuh dia memang menginjeksikan ya, jadi memasukkan kecerdasan manusia ke dalam si AI tersebut, sampai kemudian dia bisa bisa mengambil keputusan. Nah, jadi mengambil keputusan ya artinya kan itu ya hal yang belum bisa dilakukan oleh robot yang sudah diciptakan zaman-zaman sekarang ya. Jadi si AI ini sampai ke situnya kayak gitu. Sampai. Nah, yang menarik juga pas waktu pandemi itu ada si Nes Daily ya. Nes Daily itu Nasir Hussein kalau tidak salah, dari dia orang Palestina. Dia kelahiran Palestina.
tapi dia dapat paspor Israel. Ya. Dia kemana-mana tuh. Salah satu big project dia adalah dia bikin 1000 video satu hari. Dia bikin video 1 menit dalam 1000 hari. Jadi ada 1000 video. Waktu itu ketika dia bikin itu, dia mencoba mengakses 1000 video dalam 1000 hari. Satu hari, video berdurasi 1 menit dalam 1000 hari dan ditayangkan setiap hari. 1000 hari. Jadi dia menayangkan 1000 video itu selama berturut-turut 1000 hari. Artinya kan berapa tahun itu? 3 tahunan ya. 3 tahun terus setiap hari. Memang videonya cuma 1 menit. 1 menit selesai, 1 menit selesai. Tapi itu effort yang besar. Yang bikin saya kagum juga dia mengerjakannya bukan hanya di satu tempat. Jadi dari satu negara ke negara yang lain, termasuk ke Indonesia. Hari-hari itu. Sehari, ya. Jadi kata krunya, salah satu krunya, gua bikin video 1 menit ini waktunya 3 jam. Tapi kan bayangin kalau misalnya 3 jam di Indonesia, 3 jam lagi ke Singapura, walaupun dekat-dekat kan tetap saja itu capek ya, itu perlu energi. Nah, si Nesderi ini mengeluarkan pas waktu pandemi itu mengeluarkan prediksi soal pekerjaan. Jadi dia kalau tidak salah dia mengambil studi ke berbagai macam bursa efek ya. Dan dia bilang ada 7 pekerjaan yang akan hilang di masa depan. Maaf, bukan begitu. Jika anak milenial, anak-anak sekarang tidak menguasai 7 keahlian ini, itu dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tersingkir. Jadi akan mendapatkan remah-remah saja. Yang pertama itu adalah kalau dia tidak bisa menulis gitu, dia harus bisa menulis. Karya nulis karya apapun gitu kan, bisa nulis apa saja ya, bisa nulis cerpen ya, puisi. Dia bukan baca tulis tapi harus menulis, spesifik menulis. Kemudian yang kedua itu kalau dia tidak bisa menguasai desain grafis. Desain grafis tuh, jadi kalau anak ya berarti kan generasi anak-anak kita ya, atau setelahnya. Jadi dia tidak bisa desain grafis, tinggalan. Jadi dia dapat pekerjaan yang biasa-biasa saja atau di bawah bayarnya di bawah kecil lah gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu dia tidak punya keterampilan untuk menjadi seorang video maker. Itu harus berarti ya. Kan dia sih begitu, video maker. Bisa watch video. Jadi salah satu keahlian yang sangat dianjurkan di masa ini dan mungkin masa mendatang. Kemudian anak yang akan tersingkir adalah dia yang tidak bisa berbicara di depan kamera. Depan kamera nih, ya kita saja nih ngomong begini kan latihannya hari supaya kita bisa ngomong begini. Kalau kita ngomong sendiri atau lagi ngobrol, mungkin itu bisa, ya? lancar aja kan. Tapi pas waktu kita ada beberapa kamera begini kan kita jadi aware tuh. Mau ngomong apa, takut salah, takut diketawain orang kayak gitu. Nah, berikutnya ini yang menarik ya, lanjutin ya. Nah, lanjutin kata si Nasir Hussein ini, yang tidak akan dapat pekerjaan yang bagus itu adalah artinya skill yang harus dimiliki adalah ini menjadi host. Jadi bukan cuma berbicara di depan kamera atau tampil depan kamera kan, misalnya di TikTok, di Instagram Reel kayak gitu. Tapi jadi host kayak gini kayak gitu. Jadi host ngobrol-ngobrol. Nah itu. Jadi yang berikutnya salah satunya lagi adalah dia punya keahlian yang sebagai voice over. Jadinya voice over itu jadi suara yang dimunculkan di dalam satu video. Jadi ya video dianya tidak tampil tapi dia bisa mengisi suara. Kayak misalnya dulu kita mengenal Chris Biantoro ya. Biantoro dengan iklan Rinso-nya kan itu. Atau ya itu kan jauhan lah ya, 80. Tahun 90 siapa yang terkenal dengan voice over-nya? Wakepoh mungkin ya. Kamu jauh juga anak-anak. Oh, nggak tahu ya Wakepoh. Siapa ya itu dah mestinya seperti ini. Suaranya Doraemon. Kan kita tanya dia laki-laki ya. Ternyata kan perempuan berjilbab itu dia ibu-ibu luar biasa. Nah itu beberapa hal yang kata Nesderi ini, kalau lo nggak punya kemampuan itu ya lo akan tergerus gitu. Tinggal ya. Iya kan kita juga bisa ngelihat ya bahwa sekarang ini 10 tahun dari 10 tahun yang lalu dari sekarang itu
ada banyak pekerjaan yang sudah hilang. Betul. Misalnya teh ini apa, penjaga tol. Penjaga tol. Nah, kita kan udah nggak lihat lagi. Mungkin Benar. anak-anak kita heran kalau ada orang jagain tol bayar karcis. Ya, benar. Iya, nah itu jadi ada beberapa hal yang memang sudah hilang. Bahkan Yahoo itu mengeluarkan di tahun 2025 katanya ada 25 pekerjaan yang hilang. Ya, salah satunya adalah tukang jualan kaki lima. Kaki lima itu katanya nggak ada. Jadinya nggak ada itu. Shopee berenangnya. Jadi kan orang belanja ke Shopee segala macam. Ya, kita juga belanja kan bisa juga di Shopee ya. Gitu. Benar-benar. Ya tapi gitu itu ya kembali lagi ya ke AI ini mau dijadikan sebagai ancaman ataukah jadi partner gitu. Benar-benar. Ya, satu sisi kita perlu juga Bersyukur dengan AI orang. ada ini, tapi di sisi lain ini khawatir nih buat generasi kita sekarang, apa kalau ada tugas misalkan dari sekolah. Nah, itu gimana tuh cara ngebedainnya? Dia dapat kerja sendiri. Kalau zaman dulu kan pasti ketahuan dia. Kalau nyontek itu. Nah, ente ini sebagai guru Sama nih, guru juga masih belum bisa menemukan cara untuk mendeteksi bahwa ini karya anak sendiri atau karya dari AI. Karena pertama, kadang-kadang anak itu lebih pintar dari guru dalam teknologi. Ya, kita nggak bisa nih melacak ini anak apa buatan sendiri, dia ngerjakan sendiri atau nyontek dari internet. Bahkan ketika kita memberikan tes melalui perangkat elektronik itu, dia sudah tahu kemungkinan dia bisa mencari jawaban lain. Makanya ketika melakukan tes itu banyak anak yang soalnya nilainya tinggi skornya. Khawatirnya mungkin ini. Tapi skor dia punya skor tinggi itu dia dibarengi dengan prestasi sehari-hari nggak? Kadang-kadang enggak. berbalik. Satu kelas sama gitu kan nilainya. Kan biasanya pola anak itu pinter bisa dilihat dari prestasi dia sehari-hari ngapain gimana gitu kan. Makanya dibandingkan nilainya di guru itu siasatinya dengan membandingkan cara dia belajar dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa menjadi salah satu tolak ukur. Tapi kumaha mau anak-anaknya itu misalnya pendiam kayak gitu. Nah, itu gimana? Itu bisa jadi ada anak yang secara intelijen pintar dan kemampuan untuk mengungkapkan diri di depan teman-temannya, di depan guru itu kurang. Itu kita belum bisa menentukan bahwa anak ini nyontek, anak ini berpikir sendiri. Itu masih guru-guru juga ini ada pertimbangan tertentu gitu ya. Misalkan dari kejujurannya, ya kejujuran itu kalau nyontek di kehidupan seharinya dia dalam pembelajaran sehari-hari kita bisa nggak nih melakukan sesuatu secara mandiri dalam beberapa waktu gitu, dalam kurun waktu misalkan 15 menit. Kalau mampu dia mandiri mengerjakan di pembelajaran sehari-hari, nah itu bisa menjadi nilai. Tapi enak kalau ujian memang sekarang anak boleh bawa ini ya, boleh bawa halnya. Nah akhir-akhir ini kita dianjurkan untuk melakukan pembelajaran dan tes itu menggunakan perangkat elektronik, laptop, HP gitu. Laptop ada bantuan pemerintah yang bisa digunakan. Nah itu nggak bisa sambil membuka jendela yang lain. Jadi dia khusus waktu anak saya ujian kemarin begitu gitu. Cuman ada kan keterbatasannya, ada terbatas itu dari pemerintahnya, sehingga untuk melaksanakan secara serentak harus sebagian bawa. Jadi akhirnya ada kemungkinan